Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas salah satu tema, yaitu tentang al-udhiyatuh, yang berarti kurban. Kita akan membahas tema ini dalam kitab Fiqhus Sunnah karya Syekh Sayyid Sabiq. Dalam kitab ini disebutkan ta'rifuha, definisi dari kata al-udhiyatu wad-duhiyatu. Istilah al-udhiyatu atau bisa juga diistilahkan dengan nama ad-duhiyatu, yaitu ismul lima yudhbahu minal ibili, yaitu suatu penamaan terhadap aktivitas penyembelihan dari hewan unta, wal baqari atau sapi, wal ghanami atau kambing, yauman nahri pada hari Idul Adha, wa ayyamat tasyriqi dan pada hari-hari tasyriq, taqarruban ilallahi ta'ala, sebagai wujud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin sekalian, istilah kurban ini sebenarnya sangat populer dalam bahasa kita. Tetapi dalam bahasa Arab itu dikenal dengan an-nahr atau al-udhiyah. Al-udhiyatu. Ya. Istilah kurban boleh jadi diambil dari satu kalimat yang dibacakan tadi, yaitu taqarruban. Taqarruban, kurbanan, seakar kata yang berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masyru'iyatuha, disyariatkannya kurban. Wa qad syara'allahu al-udhiyata biqaulihi subhanahu. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kurban ini sesuai dengan firman-Nya. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikanmu wahai Muhammad al-kautsar. Al-kautsar menurut sebahagian mufassir berarti nama telaga di surga kelak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kautsar juga diartikan sebagai nikmat yang banyak. Fashalli li rabbika wanhar. Oleh karena al-kautsar ini, maka fasalli li rabbika wanhar, salatlah engkau atas nama Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Salat yang dimaksud di sini, sebahagian ulama menafsirkan bahwasanya yang dimaksud adalah salat Idul Adha, karena salat satu-satunya yang mengiringi perintah kurban adalah salat Idul Adha. Meskipun juga sebagian menafsirkan bahwasanya yang dimaksud adalah salat secara umum. Fashalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau atas nama Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, karena sesungguhnya orang-orang yang menghinamu wahai Muhammad, huwal abtar, merekalah orang-orang yang terputus keturunannya. Dalam hal ini jamaah sekalian, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu menghina Rasulullah SAW sebagai orang yang terputus keturunannya, karena putra-putra dari Rasulullah meninggal dunia, sehingga mereka mencaci maki Rasulullah dengan istilah al-abtar, orang yang terputus keturunannya. Dan Allah membela Rasulullah melalui firman-Nya, inna syani'aka huwal abtar, bahwa sesungguhnya orang yang menghina itu, merekalah yang pada sesungguhnya terputus keturunannya. Wa qauluhu, dan juga disebutkan dalam firman-Nya dalam surah yang lain, wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Dan kami menjadikan sebahagian dari unta-unta itu min sya'airillah, ya, termasuk dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, dalam artian syariat kurban ini fiha khair, di dalamnya terdapat kebaikan. Ya, wan nahru huna huwa dzabhul udhiyata atau dzabhul udhiyati. Ya, an-nahr di sini yang dimaksud adalah menyembelih hewan kurban. Wa fadluha, ya, fadluha, keutamaan berkurban. Rawa at-Tirmidzi an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Tirmizi
dari Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila adamiyun min amali yaumin nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dam." Ya. Tidak ada amalan manusia, tidak ada amalan anak cucu Adam ya pada hari Idul Kurban yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi mengalirkan darah hewan kurban. Ya. Innaha lita'tiya yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Karena sesungguhnya dengan hewan kurban itu maka akan datang pada hari kiamat ya biquruniha dengan kedua tanduknya, wa asy'ariha dengan bulu-bulunya, wa adlafiha dan kuku-kukunya. Wa inna dama liyaqa'a minallahi bimakanin qabla ay yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Karena sesungguhnya darah hewan kurban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ibadahnya diterima oleh Allah sebelum darahnya jatuh ke tanah. Fatibu biha nafsan. Oleh karena itu, sucikanlah dirimu biha dengan melaksanakan ibadah kurban. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain bahwa setiap tetes darah dari hewan kurban itu mengandung pahala atau kebaikan. Begitu pula setiap bulu dari hewan kurban itu juga mengandung kebaikan atau pahala. Dan dijelaskan juga bahwasanya bagi orang yang berkurban akan didoakan oleh 10 malaikat sampai hari kiamat. Kemudian hukum kurban ini, al-udhiyatu sunnatun muakkadatun. Kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang hampir wajib. Wa yukrahu tarkuha ma'al qudrati 'alaiha. Dan dibenci meninggalkan kurban itu jikalau memiliki kesanggupan. Li hadithi Anasin alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sebagaimana hadis dari Anas ya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabashaini amlahain. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor domba amlahain yang memiliki warna hitam dan putih. Ya, akranain dan memiliki tanduk. Dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbarah. Ya, beliau menyembelih kedua domba ini dengan tangannya ya, seraya membaca menyebut nama Allah wa kabbarah dan bertakbir. Warawa Muslim an Ummi Salamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya falyamsik an sya'rihi wa adfarihi." Rasulullah bersabda, apabila kalian melihat hilal dari bulan Dzulhijjah dan di antara kalian hendak berkurban, ya, falyamsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah ia menahan rambutnya wa adfarihi dan kuku-kukunya. Artinya disunnahkan untuk tidak dipotong. Faqauluhu arada ay yudhhiya dalilun 'ala sunnati la 'ala al-wujub. Ya, dan disebutkan bahwasanya yang dimaksud dalam pernyataan ini sesuai dengan konteks di atas, bahwasanya ini merupakan dalil bahwasanya hukum dari kurban itu adalah sunnah, karena dari redaksi hadis kata arada, ya, kata arada siapa yang ingin, ya, yang menandakan la 'alal wujub berarti tidak wajib. Kemudian warawa an Abi Bakrin wa Umar annahuma kana la yadhiyani an ahlihima mukhafatan ay yara dzalika wajiban. Ya, dan diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar bahwa keduanya suatu ketika tidak berkurban untuk keluarganya, ya, mukhafatan ay yara dzalika wajiban, karena mereka berdua takut, ya, jangan sampai umat Islam menganggap hal ini adalah hal yang wajib.
Demikianlah ulasan singkat tentang kurban. Dalam hal ini definisi, dalil syariat, keutamaan, dan hukumnya. Semoga ulasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan nantikan ulasan kurban selanjutnya pada part berikutnya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.